Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Perkenalkan, nama kakak Agung Haryadi, biasa dipanggil Kak Agung. Di sini Kak Agung akan memandu adik-adik untuk ujian SKU poin 25. Untuk yang pertama, menyebutkan macam-macam sandi. Yang kedua, menunjukkan perbedaan bendera Singapura dan Morse. Yang ketiga, mengetahui ukuran bendera Singapura dan Morse. Yang keempat, menunjukkan sikap yang benar ketika mengirim dan menerima berita. Yang kelima, dapat mengirim sandi Morse dan Singapura. Dalam video yang satu ini, kita hanya mempelajari 3 poin saja. Yang pertama, macam-macam sandi. Yang kedua, perbedaan bendera Singapura dan Morse. Yang ketiga, ukuran bendera Singapura dan Morse. Baiklah, untuk yang pertama kita bahas yaitu macam-macam sandi. Di sini akan Kak Agung tunjukkan 10 macam sandi. Akan tetapi nanti yang akan Kak Agung jelaskan hanya 5 sandi, yaitu dari nomor 1 sampai 5. Sandi Singapura, sandi Morse, sandi koordinat, sandi rumput, dan sandi angka. Untuk yang lainnya silahkan nanti adik-adik bisa mencari sendiri di internet. Untuk yang pertama kita bahas yaitu sandi Singapura. Di sini adik-adik bisa melihat bagaimana pengiriman huruf A sampai dengan huruf Z. Kemudian untuk menghafalkan sandi Singapura, Kak Agung membagikan gambar yang ada pada layar ini. Silakan adik-adik bisa mengamati dan mencermati baik-baik. Kak Agung mencontohkan huruf A itu bentukan dari angka 8 dan angka 1. Silakan untuk selanjutnya adik-adik cermati dulu, kemudian nanti bisa praktek sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Untuk sandi berikutnya yaitu sandi Morse, adik-adik juga bisa menyimak baik-baik sandi Morse yang Kak Agung tunjukkan ini, dan mungkin bisa di stop untuk mempelajari dan menghafalkan sandi Morse beserta semboyan atau tanda dinas dengan Morse. Sandi yang ketiga yaitu sandi koordinat. Kenapa dinamakan sandi koordinat? Sebenarnya sandi koordinat itu terinspirasi oleh salah satu materi dalam pelajaran matematika, yaitu sistem koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius sendiri merupakan sebuah sistem untuk menentukan posisi titik atau objek pada sebuah bidang dengan 2 bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan koordinat Y. Nah, di sini untuk koordinat X itu terdapat kata gudep, kemudian untuk koordinat Y terdapat kata sedia.
Untuk sandi berikutnya, yaitu sandi rumput, adik-adik bisa melihat dan tentu saja juga adik-adik pasti langsung paham karena bentuknya memang seperti rumput. Kunci untuk sandi rumput ini, adik-adik harus hafal sandi Morse. Jadi ketika bentuknya rumput itu pendek, maka itu sebagai titik. Kemudian ketika bentuk rumputnya itu tinggi, itu sebagai strip. Dan untuk sandi yang terakhir yang dijelaskan dalam video ini, yaitu sandi angka, adik-adik pasti langsung bisa memahami sandi angka karena hanya menggantikan saja. Yang digantikan yaitu huruf digantikan dengan angka, tetapi secara berurutan. Contoh, A diganti dengan angka 1, B diganti dengan angka 2, selanjutnya sampai Z diganti dengan angka 26. Di atas dicontohkan penulisannya, yaitu misalkan kalian ingin menuliskan kata pramuka, maka kalian dapat menggunakan sandi dengan nomor seperti ini: 16 strip 18 strip 1 strip 13 strip 21 strip 11 strip 1. Jadi angka 16 itu untuk menggantikan P, angka 18 menggantikan R, angka 1 menggantikan A, angka 13 menggantikan M, angka 21 menggantikan U, angka 11 menggantikan K, angka 1 menggantikan A, sehingga dibaca pramuka. Sekarang kita belajar mengenai perbedaan bendera semafor dan bendera Morse. Untuk pengiriman dengan bendera semafor menggunakan dua bendera, sedangkan untuk bendera Morse menggunakan satu bendera. Untuk bentuk bendera semafor memiliki bentuk persegi, sedangkan bendera Morse memiliki bentuk persegi panjang. Kemudian untuk warna bendera semafor kebanyakan pada umumnya memiliki warna merah dan kuning, sedangkan untuk bendera Morse memiliki warna putih dan di tengahnya hitam. Sebenarnya untuk warna baik semafor ataupun bendera Morse bisa menggunakan warna yang cerah selain warna tersebut. Untuk perbedaan yang lain, silakan adik-adik bisa mencermati bendera semafor dan bendera Morse dan temukan perbedaannya. Setelah kita mempelajari perbedaan kedua bendera, yaitu bendera semafor dan bendera Morse, sekarang kita belajar mengenai ukuran bendera semafor dan bendera Morse. Untuk bendera semafor memiliki ukuran 45 cm kali 45 cm. Sedangkan untuk bendera Morse memiliki ukuran panjang 90 cm dan lebar 60 cm. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat berlatih adik-adik. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum adik-adik mempraktekkan pengiriman sandi Morse dengan bendera, alangkah baiknya adik-adik menghafalkan sandi Morse terlebih dahulu. Di sini Kak Agung akan mengajarkan cara mudah menghafal sandi Morse. Kak Agung akan mengelompokkan menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama, terdiri dari titik dan terdiri dari garis. Huruf yang terdiri dari titik ada huruf E, I, S, H. Dan yang terdiri dari garis ada huruf T, M, O, K, H. Selanjutnya, huruf yang saling berlawanan, A berlawanan dengan N, U dengan D, V dengan B, W dengan G, Y dengan H, K dengan R, P dengan X, F dengan L. Kemudian, huruf yang tidak ada lawannya ada 3 huruf, yaitu C, J, Z. Selanjutnya, sandi Morse angka ini lebih gampang, lebih mudah daripada sandi Morse huruf. Bisa dilihat dari nomor 1 sampai 5 ini nampak berurutan. Angka 1 titiknya 1, kemudian strip, 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 strip. Angka 2 titiknya 2, kemudian strip, strip, strip. Sampai dengan 5 titiknya 5, akan tetapi tidak ada strip. Kemudian untuk angka 6 ini sebenarnya kebalikan dari angka 1. Untuk yang depan, angka 1 itu berupa titik, sedangkan angka 6 berupa garis. Untuk angka 6, garisnya 1 atau stripnya 1, kemudian 7, 2 strip, 8, 3 strip, sampai dengan 10 sebanyak 5 strip tanpa titik. Setelah adik-adik belajar menghafalkan sandi Morse, silahkan adik-adik simak baik-baik cara pengiriman sandi Morse dengan menggunakan bendera pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita banyak sekali diberikan kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat untuk melihat, nikmat untuk mendengar, nikmat untuk berbicara, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Di pertemuan ini, Kak Agung akan menyampaikan materi tentang Morse. Biasanya Morse disampaikan melalui media yaitu peluit. Nah, untuk kali ini Kak Agung akan memberikan materi penyampaian Morse melalui media bendera. Nah, untuk bendera Morse tampilannya seperti ini. Jadi warna dasarnya yaitu warna putih, kemudian di tengahnya berwarna hitam. Sebenarnya untuk warna itu bisa yang lain selain ini, selain putih, bisa mungkin merah, biru, kuning. Yang jelas untuk bendera itu tidak saklek warna putih, bisa yang lain, karena untuk penyampaian sendiri itu memang harus diperlukan warna yang cerah. Kemudian untuk ukuran benderanya, untuk panjangnya itu 90 cm, kemudian untuk lebarnya ini 60 cm, kemudian tongkat yang digunakan ini ukurannya 120 cm. Nah, di sini Kak Agung akan menyampaikan bagaimana cara pengiriman sandi Morse melalui media bendera. Nanti adik-adik di rumah ya bisa menyaksikan, bisa menyimak baik-baik. Nanti sekiranya ada yang kurang dimengerti bisa japri ke Agung ya melalui WA yang tertera di sini. Sebelum Kak Agung contohkan, untuk memutar bendera ini ya, menggerakkan bendera ini seperti angka 8. Nah, kembali seperti ini ya, seperti ini. Jangan langsung lurus. Nah, jangan langsung lurus.
bisa seperti ini, tidak berkibar dengan baik. Baik, di sini Kak Agung akan memberikan contoh bagaimana cara mengirim sandi Morse dengan media bendera. Untuk Morse itu kan terdiri dari titik dan strip. Jadi untuk kode titik itu besar lingkarannya nanti itu sebesar 90 derajat. Untuk strip itu 180 derajat. Nah, sebelum adik-adik mengirim berita, adik-adik harus mengibarkan bendera terlebih dahulu. Kode pemberitahuan. Ketika sudah siap, nah seperti ini, kemudian dikesampingkan seperti ini tanda persiapan. Misal adik-adik akan mengirimkan huruf A. Huruf A itu kan berarti titik dan strip. Posisikan ke tengah, titik, kemudian strip ke bawah. Kemudian ketika adik-adik akan mengirimkan beberapa kata, di sini Kak Agung akan mencontohkan. Jadi nanti setiap jeda berkata ada tandanya. Tandanya seperti ini, disampingkan sana, kemudian ditarik kembali. Kemudian untuk jeda per hurufnya nanti kurang lebih sekitar 2-3 detik. 3 detik aja itu sudah lama, paling tidak ya 2 detik untuk jeda per huruf. Aku akan memberikan contoh mengirimkan kata aku bisa, ya, 2 suku kata aku bisa. Posisikan seperti ini dulu, ini persiapan. Kemudian huruf A. A berarti titik strip. Titik strip A. Kemudian K, huruf K, strip, titik strip. Strip, titik strip. Kemudian huruf U, titik, titik strip. Kata aku sudah selesai, kemudian di sampingan sana kembali lagi. Kemudian kata berikutnya bisa diawali dari huruf B. B berarti strip, titik, titik, titik. Strip, titik, titik, titik. B. Kemudian huruf I, titik, titik. I, S, titik, titik, titik. Titik, titik, titik. A, titik, dan strip. Aku bisa, sudah selesai kita kirim. Ya, ada di rumah, Kak Agung akan menyampaikan beberapa kata, nanti bisa ditulis informasi apa yang Kak Agung sampaikan. Untuk pengirimannya Kak Agung lebih nyaman dengan tangan seperti ini, ya.
meneruskan informasi apa yang Kak Agung sampaikan kepada adik. Sekiranya itu yang bisa Kak Agung sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya dengan kondisi yang baik. Kak Agung berharap adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Nah, dalam kesempatan kali ini, Kak Agung akan menyampaikan materi tentang semapur. Bagaimana cara menghafal semapur dengan langkah-langkah yang akan Kak Agung sampaikan pada video ini. Jadi, untuk memudahkan adik-adik belajar semapur, adik-adik harus belajar secara berseri, sedikit demi sedikit, ditambah hafalan dan dipraktekkan. Jadi ketika adik-adik sudah hafal dan kemudian adik-adik mempraktekkan, nanti adik-adik akan lebih mudah untuk memahami semapur. Untuk itu, semapur dikelompokkan dalam 7 lingkaran semapur. Kita mulai belajar dengan mengenal huruf semapur pada lingkaran pertama. Kemudian kita belajar mengirim atau menerima isyarat huruf secara urut, huruf acak, kemudian menerima dan mengirim kata yang menggunakan huruf pada lingkaran pertama. Setelah hafal, baru dilanjutkan ke lingkaran kedua dan seterusnya. Langsung saja kita belajar untuk menghafal huruf di lingkaran pertama yang terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Simak videonya berikut ini. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah kan untuk belajar semapur? Untuk yang pertama, poros pertama itu berada di bawah, kemudian tangan yang kedua, tangan kanan, ini membentuk huruf A. Kemudian dilanjutkan dengan B, C, D, E, F, dan G. Untuk berikutnya, langkah yang kedua, tahapan kedua, kita akan belajar menghafal huruf H, I, K, L, M, N. Simak videonya berikut ini. Bagaimana adik-adik? Mudah kan tahap kedua kan? Nah, memang sangat mudah. Jadi ketika kita sudah tahu kuncinya, kita akan mudah untuk menghafal semapur. Nah, untuk tahapan yang ketiga, kita akan menghafal huruf O, P, H, R, S. Penasaran? Lihat videonya. Bagaimana? Tahapan ketiga sudah bisa dimengerti dan dipahami? Sudah hafal? Dari tahap pertama, kedua, dan ketiga, kira-kira ada tidak yang merasa kesulitan atau kesusahan untuk menghafal? Kak Agung kira pasti adik-adik langsung paham untuk menghafalnya ya. Jadi harus bertahap. Baik, selanjutnya tahap keempat terdiri dari huruf T, U, V, T, U, Z, dan tanda salah. Untuk itu langsung saja simak videonya.
Bagaimana adik-adik? Sangat mudah bukan? Kita sudah belajar dari tahap pertama sampai dengan tahap keempat. Untuk berikutnya, tahap kelima, kita akan belajar tanda angka huruf J dan huruf V. Nah, untuk itu silakan bisa disimak videonya. 5 tahap sudah kita pelajari, kita hafalkan. Sekarang tahapan yang ke-6, terdiri dari huruf W dan X. Nah, kemudian untuk tahapan yang terakhir, ini Kak Agung langsungkan saja, karena hurufnya sedikit. Untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahap yang ke-7, itu terdiri dari huruf Z. Jadi adik-adik harus benar-benar memperhatikan dengan baik mana yang sebagai poros, mana yang digerakkan. Jadi ketika salah satu menjadi poros, maka yang lain itu yang digerakkan. Langsung saja, silakan adik-adik bisa melihat videonya. Tahap demi tahap sudah kita pelajari dan kita hafalkan. Untuk langkah berikutnya, kita harus paham juga untuk teknis penyampaian dan penerimaan melalui semafor. Jadi ketika kita mengirim, kita menerima, harus tahu kode-kode atau huruf-huruf yang perlu kita sampaikan atau kita terima. Untuk penyampaian, sebelum penyampaian, jadi bendera itu dikibarkan ke atas ke bawah berulang kali. Itu sebagai tanda untuk perhatian atau kontak hubungan. Kemudian ketika kita mau mengirim, siap mengirim, kita memberikan simbol huruf VE, VE, VE sebanyak 3 kali. Dan kemudian ketika kita yang sebagai penerima sudah merasa siap, kita mengirimkan kode K, huruf K. Selanjutnya, ketika sebagai penerima itu belum siap, maka juga harus mengirimkan kode, yaitu huruf H, huruf H. Jadi ada beberapa kode pengiriman yang harus kita pahami, kita hafalkan. Tidak hanya itu saja, ketika kita sudah mengirim, kemudian diterima, dan yang dikirim itu tiap kata, nah setiap kata yang sudah kita pahami, kita sebagai penerima ya, kita pahami, setiap kata yang kita terima sudah kita pahami, kita juga harus mengirimkan kode huruf C atau A. Kemudian ketika yang kita terima itu belum kita pahami, itu huruf apa saja ya? Kok kita merasa bahwa ada yang kurang pas atau keliru atau mungkin terlalu cepat. Nah, maka kita sebagai penerima itu memberikan kode IMI, huruf IMI kepada si pengirim untuk meminta diulangi kembali. Dan ketika kita sebagai pengirim akan mengirimkan angka, kita harus mengirimkan kode kebalikan T. Jadi T kan seperti ini, nah kebalikannya itu tanda angka. Ketika angka yang sudah dikirim selesai, kita sebagai pengirim harus mengirimkan huruf J kepada si penerima. J itu tanda huruf kembali. Ketika kata yang sudah kita sampaikan itu selesai atau berita telah habis, kita sebagai pengirim mengirimkan kode AR, AR, AR.
air sebanyak 3 kali. Itu menandakan bahwa semua kata yang sudah kita kirim itu sudah habis. Kemudian si penerima bagaimana? Si penerima mengirimkan kode R, huruf R. R itu berita telah diterima dengan baik. Jadi kita tidak hanya menghafal, tidak hanya hafal saja, tetapi kita juga harus tahu teknis pengiriman dan penerimaan semapur. Sekiranya itu yang bisa Kak Agung sampaikan tentang materi semapur. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila adik-adik di rumah ada yang mungkin merasa bahwa saya kurang paham, kurang mengerti apa yang disampaikan Kak Agung, mungkin bisa langsung japri saja melalui nomor telepon yang ada di sini ya. Oke. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.